Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman? Semoga baik-baik semua ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekarang saya akan meng-setup bullet journal tahun 2022. Bagaimana teman-teman, sudah pada buat ya? Maafkan videonya sangat terlambat. 2022 tahun yang baru. Di sini temanya aku biasa saja, bintang-bintang sebagai harapan semoga tahun ini menjadikan tahun yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Amin. Pasti teman-teman semua sudah pada buat resolusi ya untuk tahun 2022 ini apa. Semoga semua resolusinya untuk tahun 2022 ini berjalan dengan lancar dan semua dapat tercapai. Amin. Untuk judulnya aku buat simpel aja. Biasa tulisan angka 2022 dan ditambah bintang-bintang supaya lebih menarik. Ya, kita masuk ke remember. Mohon maaf, ini tulisan remembernya enggak terrecord, langsung masuk terus sudah jadi. Jadi di sini remember ini berfungsi untuk sebagai pengingat apa saja sih yang sudah dilakukan selama 2021 berdasarkan personal saya bagaimana, atau kesalahan-kesalahan yang saya lakukan bagaimana, dan bagaimana cara saya mencari solusi atau mengimprove dari kesalahan tersebut, serta moral dan karir, dan apa yang harus saya jaga di 2021 ini supaya bisa dibawa ke 2022. Dan untuk 2022 nya juga sama, saya lebih menekankan apa yang harus saya rubah dalam personal diri saya, karir saya, moral, serta finance-nya seperti apa yang lebih membangun. Lalu kita masuk ke future log. Future log di sini berfungsi sebagai yang pertama sebagai pengingat waktu atau nanti ditempel kalender dari bulan Januari sampai bulan Desember. Setelah itu nanti bisa dituliskan apa saja yang harus diingat-ingat selama setahun tersebut, pada tanggal berapa dan sebagainya. Itu yang lebih terkesan jangka panjang itu bisa dituliskan di future log ini. Jadi kalau menurut aku future log ini sangat bermanfaat. Jadi aku bisa melakukan misalkan perencanaan yang seharusnya aku rencanakan di bulan Mei, tapi aku sudah merencanakannya dari bulan Januari. Jadi aku bisa taruh dulu nih di sini apa yang mau aku rencanakan di bulan Mei, untuk tanggal berapa dan sebagainya. Itu bisa ditaruh di future log ini. Untuk hiasan sama aku masih kasih bintang-bintang supaya lebih bersemangat. Terus di pinggir-pinggirnya aku tambahkan washi tape supaya lebih menarik kesannya. Aku menggunting atas dan samping pada lembar kedua itu supaya bertujuan untuk cukup satu saja menuliskan judul dan tinggal membalikkan saja supaya lebih gampang. Lalu di sini aku ngeprint
kalendernya supaya tidak menulis angka-angka dari awal sampai akhir dalam 12 bulan. Lumayan memakan waktu. Cara ini cukup mudah, terutama bagi aku yang mempunyai anak. Jadi harus cepat-cepat gitu ya. Jadinya ini lebih simple aku rasakan. Di sini aku menebalkan garis-garis yang sudah aku gunakan sebelumnya menggunakan pensil supaya tidak terjadi kesalahan dalam banyak kotak dan sebagainya, dan supaya terkesan terlihat lebih rapi. Nah, di atas itu kalender bertujuan untuk mengingat kita dari hari ke hari, waktu ke waktu, dan sisa di bawahnya itu nanti aku akan menuliskan apa saja keperluan-keperluan atau yang harus diingat pada bulan tersebut. Jadi nanti tinggal aku menuliskan tanggal dan keperluan apa saja yang ada di bawah kolom tersebut. Aku memberikan pulasan-pulasan brush pen seperti ini supaya lebih menarik dan lebih membuat aku bersemangat untuk mengisi dari bullet journal ini. Aku juga melakukan hal yang sama pada lembar berikutnya, menebalkan garis dan memberikan brush pen pada bagian yang akan diisi nantinya. Lalu kita lanjut. Di sini aku akan mencantumkan goals aku pada tahun 2022 itu apa saja. Di sini aku sudah buat duluan dalam menggunakan pensil. Lalu aku tebalkan dengan menggunakan brush pen. Ini karena ada kelebihan, jadinya aku membuat bayangan-bayangan seperti itu. Lalu aku membuat semua kotaknya. Di sini aku membuat ada 4 kotak. Dan agar tidak tampak jomplang, semuanya juga aku memberikan bayangan-bayangan pada kotak-kotaknya. Lalu kita tambahkan brush pen lagi supaya untuk menuliskan highlight apa saja yang mau dituliskan dalam goals-goals tersebut. Jadi anunya soal spiritual, jadi bagaimana peningkatan aku atau goals aku dalam 2022 itu maunya spiritualnya seperti apa, personal, terus health yang penting, kesehatan aku maunya aku seperti apa, dan finansial
Semoga finansial pada 2022 ini lebih baik daripada 2021 tentunya. Jadi di sini aku membuat self care. Jadi self care di sini bertujuan untuk memberitahu aku bagaimana sih sebenarnya diriku sendiri itu, apakah dari pikiran aku sering sedih atau sering berpikiran yang tidak atau berusaha untuk menjadi sepositif mungkin kayak gitu. Jadinya untuk 2022 ini aku menambahkan self care supaya bisa lebih mengdam dari diri aku sendiri, untuk pikirannya, untuk hatinya sendiri, dan bagaimana cara aku merawat diri, serta soul aku sendiri itu bagaimana. Jadi nanti ini berfungsi supaya aku tahu nih diri aku, oh masih sering negative thinking, jadinya aku harus lebih untuk berusaha untuk berpositif thinking. Terus hatinya masih sering sedih atau masih sering gundah, galau dan sebagainya, nah itu yang diperbaiki lagi seperti itu. Lalu untuk kolom kali ini aku membuat gratitude. Gratitude itu adalah fungsi untuk sebagai rasa syukur aku apa saja yang aku dapatkan di tahun 2022 ini. Bagaimanapun kita sebagai hamba Allah harus selalu bersyukur apapun hikmah dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita tentunya. Jadi di sini nanti aku menulis rasa-rasa syukur aku supaya pada saat aku down aku mengingat, oh Tuhan sudah memberikan hikmah yang luar biasa loh ke aku, kayak seperti itu. Untuk kotak di bawahnya nanti aku menulis quote yang menurut aku bisa membangun untuk diriku sendiri. Lalu selanjutnya kita ke kotak YouTube. Jadi di sini aku akan menuliskan ide-ide YouTube apa saja yang aku dapatkan di tahun 2022. Dan ya apakah ide itu bisa terlaksana apa tidak dan sebagainya. Jadi aku menuliskan di sini ada titel, ada date-nya, lalu juga ada apakah dia bisa terfilming dan bisa diupload apa tidak dari ide-ide tersebut. Kolom ini juga aku rasa sangat bermanfaat karena aku orang yang suka lupaan, tiba-tiba dapat ide kalau tidak ditulis kan jadinya kelupaan kayak gitu, makanya aku membuat kolom tersebut. Lalu di sini ada 2022 highlight. Jadi di sini berfungsi untuk aku akan nanti menempelkan foto-foto postcard yang aku rasa atau quote-quote terbaik yang aku rasa sangat membangun aku di tahun 2022 ini, yang menjadi inti dari 2022 ini yang aku rasakan. Jadi di sini nanti ada 4 kolom. Aku akan menambahkan foto di situ,
apa saja sih hal-hal terindah yang aku dapatkan di tahun 2022. Sebelumnya teman-teman maaf ya, ini suaranya ada suara motor segala sebagainya. Jadi itu mungkin dari 2022 setup aku. Semoga dari 2022 bulat jurnal setup ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, mungkin menambahkan inspirasi dan sebagainya, dan juga bisa menjadi penyemangat aku dalam menjadikan 2022 lebih baik dari sebelumnya. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya, bila video ini bermanfaat untuk teman-teman, bisa di subscribe, bisa di share ke sosial medianya, dan bisa juga komen bila ada kritikan dan saran yang sangat membangun untuk channel ini. Ya, di situ aku menambahkan sedikit washi tape supaya lebih cantik dan mengisi ruang yang kosong. Ya, itu dia semuanya. Ini aku kasih review lagi semua dari awal untuk 2022 setup aku. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mau menonton. Assalamualaikum.